Itu kondisi terakhir di Gaza Palestina hingga saat ini Zionis Israel masih melancarkan aksi serangannya ke wilayah Gaza Palestina, tapi aksi serangan juga tidak dilakukan Israel hanya di wilayah Gaza tapi juga di wilayah tepi barat. Oke, untuk diskusi pagi hari ini kami akan bergabung dengan Prof. Hikmahanto Juwana, ini adalah pakar hukum internasional, dan juga bersama rekan kami ada Yandri Subekti yang akan langsung memberikan informasinya dari Amerika Serikat. Saya pertama ke Prof. Hik dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Hikmahanto. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu, Mbak Vita, sehat ya? Oke, Prof. Hik, ketika kita bicara Sekjen PBB menggunakan artikel atau pasal 99 yang artinya menjadi sebuah waspadaan baru atau alert barulah begitu bagi dunia internasional. Sebenarnya makna dari hal ini tuh apa? Karena kita tahu bahwa selama ini ya PBB nampaknya bersikap pasif atas apa yang terjadi di Palestina. Oke, sebenarnya kita harus pahami dulu esensi dari pasal 99 ini. Pasal 99 dari Piagam PBB ini memberikan kewenangan bagi Sekjen PBB untuk memberikan atensi kepada Dewan Keamanan PBB terhadap suatu masalah yang bisa mengganggu perdamaian dunia, keamanan internasional. Nah, pasal 99 ini sebenarnya kalau kita perhatikan itu dalam situasi katakanlah dunia sedang baik-baik saja, lalu kemudian Sekjen PBB melihat ada sesuatu yang harus diambil tindakan oleh Dewan Keamanan PBB. Nah, ini yang terus kemudian disampaikan. Nah, kalau saya lihat sekarang ini kan sebenarnya memang dunia sedang tidak baik-baik saja karena sudah ada serangan oleh Israel ke Gaza. Nah, sebenarnya apa makna dari pasal 99 ini yang digunakan oleh Sekjen Guterres? Sebenarnya lebih masalah politis, bahwa seolah-olah Sekjen itu sudah berpihak di dalam isu ini. Harusnya kan Sekretariat Jenderal ini urusannya adalah urusan administratif. Dia tidak bisa bicara soal substansi. Tapi di sini beliau sudah berpihak mengatakan bahwa serangan Israel itu harus dihentikan dan kemudian berpihak kepada sisi kemanusiaan. Nah, ini yang kemudian disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB. Tapi kita tahu bahwa di Dewan Keamanan PBB ini kan ada Amerika Serikat yang pegang hak veto. Bahkan juga ada Inggris yang mungkin akan berpihak pada Israel. Dan dua negara ini memang mereka selalu dalam posisi bahwa yang dilakukan Israel ini sampai hari ini adalah hak untuk membela dirinya, bukan suatu serangan agresi terhadap Gaza. Nah, ini yang jadi permasalahan. Nah, kalau misalnya katakanlah apa yang disampaikan oleh Sekjen Guterres ini kemudian mendapat pembahasan dari Dewan Keamanan PBB, ujungnya kan harus ada resolusi Dewan Keamanan. Oke. Nah, resolusi itu draftnya itu saya yakin akan nantinya di veto oleh Amerika Serikat, sehingga sebenarnya secara apa ya, makna untuk menghentikan serangan itu tidak ada sama sekali. Tetapi secara politis ya, Sekjen PBB sudah berpihak bahwa apa yang dilakukan Israel ini harus dihentikan. Ya, apa yang dilakukan oleh Israel ini sudah sampai pada titik di mana disebut sebagai atrocities, kekejaman, kebiadaban. Seperti itu, Mas Bayu. Oke, baik. Baik, terima kasih Prof. Itu penjelasannya mengenai artikel atau pasal 99. Nanti kita akan bahas juga bahwa ada rencana Amerika yang akan memberikan sanksi Israel. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih dalam lagi, itu hanya sanksi administratif. Apakah itu juga akan efektif menghentikan serangan Israel ke Gaza? Kita akan bahas sesaat lagi ya, usai jeda. Oke, kita langsung menuju ke Prof. Hik. Prof. Hik, tadi ada yang belum tergali. Prof. Hik kan sempat menyampaikan bahwa langkah yang diambil PBB ini sebagai upaya untuk mempersepsikan bahwa PBB mengambil sikap. Itu tujuan dari PBB melakukan itu apa ya, Prof. Hik ya? Sebenarnya begini, ini bukan PBB-nya ya, tapi ini Sekjen PBB. Karena di dalam PBB itu kan ada organ yang Ya, disebut Sekjen sebagai PBB organ maksud utama. saya, Prof. Hik. Ada Majelis Umum, ada Dewan Keamanan, ada Sekjen, ada Mahkamah Internasional, Dewan Ekosok, ada beberapa ya. Nah,
dalam konteks Sekjen PBB, ini kan Sekjen PBB ini dia bertanggung jawab masalah kesekretariatan, administrasi dari berbagai lembaga ini. Nah, nanti ada staf-stafnya. Nah, di situ Sekjen itu seharusnya netral. Dia hanya urusan-urusan yang sifatnya administratif. Kalau misalnya PBB mau bertindak, itu Dewan Keamanan PBB. Kalau misalnya masalah perdamaian, keamanan internasional. Tapi kalau misalnya masalah yang umum, Majelis Umum PBB. Tapi termasuk juga perdamaian. Nah, pasal 99 ini memberikan kewenangan kepada Sekjen PBB untuk dia memberitahu kalau misalnya ada sesuatu yang menjadi concern untuk silahkan dibahas oleh Dewan Keamanan PBB. Nah, sekarang ini digunakan oleh Sekjen Guterres itu menandakan bahwa Sekjen PBB gitu ya, Sekjen Guterres itu sudah berpihak gitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa saya melihat bahwa apa yang terjadi di Gaza ini sudah sampai level kekejaman, kebiadaban sehingga perlu dihentikan, dan saya minta supaya Dewan Keamanan PBB sudah membahas. Padahal Dewan Keamanan PBB sebelum-sebelumnya kan sudah membahas. Yang kemarin ini kan sudah ada resolusi yang diajukan oleh saya lupa negara mana, lalu kemudian disetujui termasuk oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat pada waktu itu tidak memveto, dia abstain, ya. Itu sudah dilakukan. Nah, sekarang kan mau diajukan lagi, sebenarnya ya Amerika bisa abstain atau kemudian dia bisa veto. Oke, baik. Prof, bayangannya begini, Prof. Ketika misalnya pun misalnya Sekjen PBB sudah berpihak gitu ya secara politis, tapi kan banyak awam yang juga tidak tahu bahwa organisasi PBB ini kan punya satu suara gitu. Artinya sebenarnya ketika Sekjen PBB dengan politisnya sudah berpihak gitu, tapi tidak ada yang bisa dilakukan oleh organ-organ dalam PBB lainnya, kok rasa-rasanya ini menjadi sebuah langkah yang percuma gitu loh, Prof. Ya, itulah makanya yang saya katakan, kalau misalnya dari segi keefektifan sebenarnya percuma, tidak ada makna. Tetapi dari sisi politisnya, ya, ini punya makna bahwa Sekjen PBB itu sudah berpihak. Sama kok seperti misalnya dalam konteks kita di MPR, DPR gitu kan ada Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal sebenarnya tidak membicarakan substansi, tetapi ini diberi kewenangan dalam aturan itu bahwa Sekjen itu seolah-olah bisa memberikan atensi gitu ya kepada satu masalah kepada Dewan Keamanan PBB untuk dibahas. Nah, ini yang dilakukan oleh Sekjen PBB. Nah, ini yang makanya Sekjen PBB itu dikecam, Sekjen Guterres dikecam oleh perwakilan perutusan tetap Israel di PBB. Dia bilang, wah ini nggak bener nih Sekjen kayak begini ini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini juga ada yang terbaru yang saya pengen tanyakan juga ke Prof gitu ya. Dengan peristiwa yang berkembang saat ini, ada artikel nih yang saya baca gitu. AS mensanksi Israel nih, akan memberikan sanksi ke warga Israel ini pemberlakuan pembatasan visa bagi mereka yang merusak perdamaian, keamanan dan stabilitas di tepi barat. Langkah yang dilakukan ini kalau saya baca, kok rasa-rasanya apa yang dilakukan Amerika juga belum pada tahap berpihak pada kemanusiaan itu, Prof. Sanksi-sanksi yang diberikan, langkah-langkah yang diberikan juga hanya sekedar basa-basi saja gitu, Prof. Benar nggak demikian, Prof? Begini, yang kita perlu pahami kalau kita bicara Palestina, itu ada dua lokasi yang berbeda. Pertama adalah di Gaza, yang sekarang ini dapat serangan dari Israel. Yang satunya lagi adalah di West Bank, tepi barat. Ya. Yang di Gaza, ini kan yang sekarang diserang nih. Tapi di tepi barat sebenarnya kan enggak, karena di situ lebih damai lah gitu kan. Di situ Fatah, kalau di Gaza itu Hamas. Maka selalu kalau misalnya di media selalu ada nama Hamas, tetapi tidak Fatah, karena Fatah adanya di tepi barat. Nah, belakangan mungkin orang-orang Israel karena dia katakanlah mau mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintahnya menyerang Gaza, sebagian dari mereka merusak ya perdamaian di tepi barat dengan wah pokoknya kan kita lihat misalnya ada penembakan terhadap anak kecil di tepi barat, padahal anak kecil itu lempar-lempar batu dan lain sebagainya atau melakukan perusakan-perusakan lalu kemudian
dilakukan secara tidak sepantasnya, misalnya itu. Nah, itu yang Amerika Serikat mengatakan, orang-orang yang seperti ini, yang di tepi barat nih ya, yang bukan di Gaza nih, ini kan di tepi barat nggak ada masalah, kamu jangan ikut-ikutan gitu. Terus Amerika memberikan sanksi seperti tidak akan memberikan visa dan lain sebagainya, seperti itu.